Pakistan dan Tiongkok baru-baru ini meluncurkan tahap kedua dari China-Pakistan Economic Corridor atau CPEC yang dikenal sebagai CPEC 2. Proyek ini bertujuan untuk memperdalam kerjasama ekonomi dan strategis di bawah inisiatif Sabuk dan Jalan. Tahap kedua ini berbeda dari China-Pakistan Economic Corridor tahap pertama karena fokusnya beralih dari pembangunan infrastruktur dasar ke industrialisasi, perdagangan, dan sektor-sektor strategis seperti pertambangan dan pertanian. Namun, bagi India, proyek ini menimbulkan kekhawatiran serius, terutama terkait dengan kedaulatan, keamanan, dan dinamika politik di kawasan tersebut. Sebuah koridor ekonomi yang bukan hanya menghubungkan jalan dan pelabuhan, tetapi juga membangun pusat-pusat industri, mempercepat perdagangan, dan mengeksplorasi kekayaan alam. Itulah yang sedang dilakukan Pakistan dan Tiongkok dengan China-Pakistan Economic Corridor 2. Proyek ini bukan sekadar kelanjutan, melainkan sebuah evolusi besar yang mengubah kondisi ekonomi dan strategis di Asia Selatan. China-Pakistan Economic Corridor tahap pertama 2015 berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, pembangkit listrik, dan jaringan telekomunikasi. Tujuannya adalah mengatasi krisis energi Pakistan dan meningkatkan konektivitas internal. Meskipun berhasil mengurangi pemadaman listrik, tahap ini sering dikritik karena tingginya biaya kontrak energi yang memberatkan Pakistan dengan utang yang besar. Sebaliknya, China-Pakistan Economic Corridor 2 memiliki fokus yang lebih luas dan strategis. Komponen utamanya meliputi pembangunan zona ekonomi khusus di seluruh provinsi Pakistan untuk menarik investasi manufaktur dan menciptakan lapangan kerja. Jalur kereta api dari Karachi di selatan hingga Peshawar di utara akan dimodernisasi untuk meningkatkan kecepatan dan kapasitas angkut, mempercepat pergerakan barang dan militer. Pelabuhan strategis Gwadar di Balochistan akan diperluas, dan bandara internasional baru akan dibangun untuk meningkatkan peranannya sebagai pusat maritim regional. Perusahaan-perusahaan pertanian dan pertambangan Tiongkok akan berinvestasi di Pakistan, mengeksplorasi sumber daya alam, dan membangun fasilitas pengolahan makanan. Yang paling penting, proyek China-Pakistan Economic Corridor 2 akan diperluas ke utara hingga ke Afghanistan, menciptakan konektivitas baru yang berpotensi mengubah dinamika regional. Pergeseran ini menunjukkan bahwa Tiongkok dan Pakistan berusaha menjadikan koridor ini sebagai mesin pertumbuhan ekonomi jangka panjang, bukan hanya proyek infrastruktur sementara. Mengapa proyek yang tampaknya hanya berfokus pada pembangunan ekonomi ini menjadi bendera merah bagi India? Jawabannya terletak pada geografi dan ambisi politik. China-Pakistan Economic Corridor 2, seperti pendahulunya, melanggar kedaulatan India dan berpotensi menjadi alat untuk mengepung India secara strategis. Kekhawatiran utama India meliputi pelanggaran kedaulatan, karena proyek China-Pakistan Economic Corridor 2 melewati wilayah Kashmir yang diduduki Pakistan, wilayah yang secara hukum adalah bagian dari India. New Delhi telah berulang kali memprotes proyek ini di forum internasional, karena melanggar integritas teritorialnya. Dengan pengembangan pelabuhan Gwadar, Tiongkok memperkuat strategi String of Pearls, yang bertujuan untuk mengepung India di Samudra Hindia. Pelabuhan Gwadar dapat berfungsi ganda, baik untuk keperluan sipil maupun militer, memberikan Angkatan Laut Tiongkok pijakan strategis di dekat pantai barat India. China-Pakistan Economic Corridor 2 juga berpotensi melemahkan proyek-proyek konektivitas yang dipimpin India, seperti Pelabuhan Chabahar di Iran dan koridor-koridor ekonomi India Timur Tengah Eropa. Kedua proyek ini bertujuan untuk memberikan India akses ke Asia Tengah dan Eropa tanpa melewati Pakistan. Tetapi China-Pakistan Economic Corridor 2 memberikan alternatif yang lebih cepat dan didukung oleh kekuatan ekonomi Tiongkok. Perluasan China-Pakistan Economic Corridor 2 ke Afghanistan juga menimbulkan kekhawatiran akan terbentuknya poros strategis yang mengecualikan India. Hal ini dapat meningkatkan ketidakstabilan regional dan mengancam kepentingan keamanan India. Meskipun China-Pakistan Economic Corridor 2 digembar-gemborkan sebagai garis hidup ekonomi bagi Pakistan, proyek ini datang dengan risiko dan biaya yang sangat besar. Pakistan sudah terperosok dalam krisis utang dengan sebagian besar utangnya berasal dari Tiongkok.
Proyek China-Pakistan Economic Corridor 2 yang sangat mahal akan menambah beban utang dan membuat Pakistan semakin bergantung pada Tiongkok, menjebaknya dalam perangkap utang yang dikhawatirkan oleh banyak pihak. IMF bahkan telah mendesak Pakistan untuk menegosiasikan ulang kontrak dengan Tiongkok sebelum mengambil pinjaman baru. Proyek China-Pakistan Economic Corridor 2 telah menjadi target serangan oleh kelompok-kelompok militan di Balochistan dan wilayah lain. Proyek baru ini akan membutuhkan pengerahan pasukan paramiliter yang lebih besar, meningkatkan biaya keamanan, dan menciptakan ketegangan domestik. Pakistan juga telah menyerahkan operasi pelabuhan Gwadar kepada Tiongkok selama lebih dari 40 tahun, dengan sebagian besar pendapatan sekitar 91% dari pelabuhan tersebut mengalir ke Tiongkok. Hal ini telah memicu kemarahan publik di Balochistan dan wilayah Kashmir yang diduduki Pakistan, di mana masyarakat merasa bahwa sumber daya mereka dieksploitasi tanpa manfaat yang adil. Menghadapi China-Pakistan Economic Corridor, India tidak berdiam diri. New Delhi telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan menandingi ambisi geopolitik Tiongkok. Strategi India untuk merespons China-Pakistan Economic Corridor meliputi respons diplomatik, di mana India secara konsisten menentang China-Pakistan Economic Corridor di forum internasional, termasuk PBB, dengan alasan pelanggaran kedaulatan. India juga bekerja sama dengan mitra-mitra strategis untuk meningkatkan kesadaran akan risiko politik dari sabuk dan jalan Tiongkok. India juga membangun konektivitas tandingan dengan memprioritaskan proyek-proyek alternatif seperti Pelabuhan Chabahar dan Koridor IMEC. Proyek-proyek ini bertujuan untuk menyediakan jalur perdagangan yang tidak bergantung pada Pakistan atau Tiongkok. Selain itu, India secara intensif memantau pergerakan Angkatan Laut Tiongkok di sekitar Pelabuhan Gwadar. India juga terus memperkuat infrastruktur militernya di perbatasan utara untuk menghadapi kemungkinan ancaman dua front dari Pakistan dan Tiongkok. China-Pakistan Economic Corridor 2 bukan sekadar proyek pembangunan. Ini adalah babak baru dalam perlombaan geopolitik di Asia Selatan, di mana Tiongkok berusaha memperkuat kehadirannya, Pakistan mencoba mencari penyelamat ekonomi, dan India berjuang untuk mempertahankan kedaulatan dan pengaruhnya. Meskipun China-Pakistan Economic Corridor 2 menjanjikan pertumbuhan dan konektivitas, resiko utang, masalah keamanan dan tantangan kedaulatan bagi Pakistan dan India menunjukkan bahwa jalan ke depan penuh dengan kesulitan. Mampukah Pakistan menanggung beban utang dan keamanan yang datang bersama China-Pakistan Economic Corridor 2? Dan apakah India dapat berhasil menandingi ambisi politik Tiongkok di kawasan ini? Masa depan Asia Selatan dan dinamika kekuasaannya akan sangat ditentukan oleh bagaimana ketiga negara ini mengatasi kesulitan proyek ambisius ini.